Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyampaikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, progres latihan Timnas di Thailand, Timnas Malaysia diambang kegagalan, pelatih Jepang ungkap resep tebus ranking 100 FIFA. Simak berita lengkapnya hanya di Halo Timnas. Setibanya di Thailand, anak asuh Sintayong rupanya langsung menjalani latihan ringan. Hal ini untuk pemulihan kondisi sebelum menjalani latihan perdana di lapangan pada Selasa 15 Agustus malam. Pada kesempatan ini, Arkan Fikri merasa gembira sudah tiba di Thailand dan berlatih bareng rekan timnya. Ia pun berjanji untuk bisa berjuang maksimal di Piala AFF U23 nanti. Adapun skuad Garuda Muda sendiri akan melakoni laga perdana melawan Malaysia pada 18 Agustus. Kemudian 2 hari setelahnya, skuad Garuda akan melawan Timor Leste. Alhamdulillah sudah sampai di Thailand dengan selamat dan kondisi kami tidak ada masalah. Kami sudah siap mengikuti Piala AFF U23 dan berjuang maksimal demi hasil terbaik di ajang ini, ujar Arkan Fikri. Duo Persita Tangerang, Rifki Dwi Septiawan dan Esal Syahrul sepertinya tidak terlalu peduli dengan anggapan bahwa Piala AFF U23 2023 cuma akan dijadikan sasaran antara oleh Timnas Indonesia U23. Meski tidak diberi target muluk dalam event sepak bola kelompok umur ASEAN ini, Dwi Septiawan dan Esal Syahrul bertekad untuk membawa skuad Garuda Muda menjadi juara. Rifki Dwi Septiawan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U23. Ia berharap bisa membawa tim merah putih menjadi juara di kejuaraan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong diharapkan tetap mempersembahkan pencapaian terbaik di Piala AFF U23 nanti, walau tanpa target dari PSSI. Apalagi skuad Garuda Muda dibekali 11 peraih medali emas alumni SEA Games 2023 kemarin. Dengan demikian, bisa dibilang pasukan Sintayong memiliki modal bagus meski persiapan mepet. Salah satu pemain Timnas U23 Indonesia, Beckham Putra pun menyatakan hal ini jadi modal bagus buat dia dan rekan-rekannya. Ia pun siap dan bersemangat membela negara dan memberikan yang terbaik untuk Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Ella Farasan, mulai menebar ancaman jelang Piala AFF U23 2023 kepada lawan-lawannya. Ia mengungkapkan bahwa skuad Harimau Muda siap menampilkan performa terbaiknya. Selain itu, mereka bakal mendapatkan hasil positif di ajang Piala AFF U23 ini. Tentunya Ella Farasan sangat yakin timnya bakal menebus kegagalan Harimau Muda di SEA Games kemarin. Dirinya pun percaya diri dapat menebus target tertinggi itu untuk menebus kegagalan tersebut. Tentu ancaman ini wajib membuat Timnas U23 Indonesia waspada. Apalagi skuad Garuda Muda juga jadi lawan segrup Malaysia di ajang Piala AFF U23 ini. Pada turnamen Piala AFF U23, Harimau Malaya Muda diharapkan bisa bersinar. Apalagi lawan pertama ditantang oleh skuad Garuda Muda, di mana adalah tim pemenang medali emas SEA Games 2023 kemarin. Pada sebuah kesempatan, Ella Farasan menepis sorotan publik itu. Ia lantas menyinggung sosok ex-pelatih Inter Milan dan Real Madrid Jose Mourinho. Ella Farasan menyebut bahwa sosok Jose Mourinho pun bakal kesulitan membawa Timnas U23 Malaysia juara dengan kondisi saat ini. Ditambah lagi saat ini Malaysia dalam kondisi tidak membawa kekuatan terbaik jelang bersua juara SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia. Piala AFF U23 2023 sendiri akan berlangsung di Rayong, Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Selaku tuan rumah, Thailand berada di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sementara itu, meski mengaku kondisi fisiknya mengalami kelelahan, penyerang Timnas Thailand U23 Patara Soimalai menegaskan dirinya akan berjuang maksimal agar bisa meraih hasil terbaik. Lebih lanjut, penyerang Thailand ini sangat percaya diri bahwa dirinya bisa membantu Changsuk Junior memenangkan trofi Piala AFF edisi kali ini. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, ia pun siap tampil sesuai rencana dari pelatih dan mencetak gol di setiap laganya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal kisruh pelatih asing tak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Ia pun memberikan peringatan tegas soal upaya memperketat aturan jasa asing, baik itu pelatih atau pemain.
Bahkan Ketua PSSI Erick Thohir meminta Exco untuk mereview dan memperketat aturan tersebut. Salah satunya pekerja asing harus menghormati budaya Indonesia khususnya tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti memberikan pujian manis untuk Welber Jardim. Pemain akademi klub Brazil Sao Paulo itu dianggap memiliki kualitas di atas rata-rata. Bagaimana tidak, Welber Jardim berhasil membantu Timnas Indonesia U17 menang 3-0 atas Persis Solo. Bima Sakti menjelaskan Welber Jardim akan dibawa ke Jerman untuk menjalani training camp lanjutan. Namun ia menyebut sang pemain kemungkinan kembali ke Sao Paulo terlebih dahulu untuk mengikuti turnamen. Pengamal sepak bola Bung Ropan ungkap Bima Sakti telah mencoret 5 pemain dari Timnas U17 sehingga kini tersisa 29 pemain. Namun Bung Ropan juga mengatakan bahwa Bima Sakti tidak menyebutkan siapa saja pemain Timnas U17 yang dicoret. Bung Ropan berharap 4 pemain diaspora yang berada di Timnas U17 tetap dipertahankan oleh Bima Sakti. Menurut Bung Ropan, keempat pemain diaspora ini sangat handal dan seharusnya Bima Sakti menambah pemain diaspora. Ia pun kemudian sedikit mengkoreksi pendapat Bima yang menyebut para pemain diaspora hebat, tapi sama jika pemain lokal lebih baik, maka ia akan memilih pemain lokal. Timnas Indonesia U17 menggelar game internal di lapangan Senayan Jakarta pada Selasa kemarin sebagai rangkaian dari seleksi lanjutan. Dalam hal ini Bima Sakti kemudian membocorkan secuil kesimpulan dari berjalannya internal game tersebut. Menurutnya, kondisi para peserta seleksi agak menurun. Menurutnya, kondisi pemain ini akibat perjalanan jauh. Sebab sebelumnya, skuad Garuda Asia melakoni laga persahabatan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers di Bali. Pelatih Kashima Antlers U18 Atsushi Yanagisawa mengkritik cara main Bayangkara LC U18 yang suka mudah mengeluh dan berguling-guling untuk mengulur-ulur waktu. Atsushi pun mengaitkan dengan perkembangan Timnas Indonesia nantinya. Ex-pemain Timnas Jepang itu mengatakan sulit buat Timnas Indonesia menembus 100 besar FIFA bila sedari muda pemainnya suka mengulur-ulur waktu. Yanagisawa pun berharap kedepannya tim-tim dari Indonesia bermain sportif dan tidak mengulur waktu. Mantan pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri diwartakan bakal segera melepas masa lajang dengan menikahi Adiba Ganza. Rencana pernikahan pemain Dewa United Egy Maulana Fikri dengan Adiba sendiri bahkan disebut sudah lebih dari 50%. Dalam hal ini Umi Pipik memiliki alasan tersendiri menjatuhkan pilihan imam untuk sang putri kepada sosok Egy Maulana Fikri. Tak hanya sekedar baik, Egy di mata Umi Pipik merupakan sosok yang juga rajin dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Umi Pipik pun meminta didoakan agar segala persiapan yang sedang dilakukan diberikan kelancaran hingga hari istimewa tersebut.